Halo rekan-rekan, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya, Juan Felix Prasaran Tarigan, Pranata Komputer Alih Pertama di lingkungan Dijet Dukcapil. Pada video kali ini merupakan seri ketiga dari learning journal saya pada pelatihan dasar Kementerian Dalam Negeri tahun 2026. Pada hari ketiga ini, kami belajar tentang kesiapsiagaan dalam bela negara. Tapi sebelum memasuki materi utama, tadi kami di awal mempresentasikan tugas kelompok yang kami susun pada hari kedua, yaitu tentang bagaimana menganalisis isu kontemporer dan menentukan penyelesaian masalahnya. Dari dua kelompok yang melakukan presentasi, kami mendapatkan masukan dari Bapak Yanison bahwa bahwasanya kalau menganalisis isu kontemporer, kita bisa kita harus memikirkan kita harus bisa membedakan kapan kita menggunakan APKL dan kapan kita menggunakan USG. Kalau APKL itu digunakan untuk fokusnya menentukan kelayakan dari isu tersebut, apakah isu itu layak untuk kita naikkan atau kita bahas. Sementara kalau kita ingin menggunakan USG, itu berarti kita ingin menilai apakah isu itu tingkat keseriusannya atau tingkat urgensinya bagaimana. Nah, dari situ kelompok saya tadi uh, salah karena dari beberapa isu yang kami ambil, kami memakai dua metodenya dan kami menentukan semua isunya dengan metode itu. Padahal harusnya kalau misalnya kita udah menggunakan APKL, kita bisa memfilter yang masuk ke USG sehingga kita bisa lebih fokus dalam menentukan isu yang akan kita bahas. Lalu di kelompok kami juga tadi uh, pada saat menggunakan fishbone diagram, ya mungkin indikatornya bisa ditambah lagi karena kami tadi menggunakan indikator yang ada di slide yang masalah skill atau uh, environment kayak gitu. Harusnya itu sesuai dengan isu yang dibahas, tidak terpaku pada yang di slide. Lalu terkait dengan pengidentifikasian penyelesaian isunya, tadi di kelompok kelompok saya dan juga kelompok B itu kebanyakan menyarankan solusi yang general, padahal harusnya yang kita sarankan solusinya itu adalah yang sesuai tupoksi atau pekerjaan kita. Misalnya jangan kita mengambil kerjaan orang lain padahal kita kan Kemendagri. Tapi untungnya tadi dua kelompok itu, kelompok A dan kelompok B, sama-sama mengangkat isu yang bisa disentuh oleh kerjaannya Kementerian Dalam Negeri. Kalau kelompok A tadi tentang judi online yang merusak ekonomi negara, dengan kelompok B itu tentang kesenjangan pendidikan, uh, kesenjangan pendidikan di desa dan kota. Bagaimana perangkat perangkat digital di kota itu banyak yang tidak ada di desa sehingga kesenjangan pendidikan sangat tergambar. Kementerian Dalam Negeri bisa masuk ke kedua isu itu tersebut karena Kemendagri membawahi semua pemerintahan daerah di Indonesia ini. Jadi Kemendagri bisa melakukan penyelarasan atau pengawasan terhadap kebijakan dari dinas-dinas yang ada di pemerintahan daerah. Setelah membahas tugas analisis isu kontemporer kami, Pak Yanison juga masuk ke materi utama tentang kesiapsiagaan dalam bela negara. Nah, kalau berbicara tentang kesiapsiagaan dalam bela negara, ASN itu harus siap, bukan hanya kesiapan fisik, melainkan sebuah keadaan siap siaga yang komprehensif mencakup mental dan sosial juga. Nah, kalau
ada beberapa tahap yang bisa di- disiapkan dalam kesiapsiagaan kita membela negara. Yang pertama misalnya menyusun kerangka kemampuan awal kita, itu ada 4 pilarnya. Yang pertama kesehatan jasmani, kesiapsiagaan mental, etika, etiket atau keprotokolan, dan juga kearifan lokal. Lalu setelah menentukan kerangka kemampuan awal, kita bisa menyusun rencana aksi bela negara. Dan ini merupakan tugas kami juga tadi untuk menyusun rencana aksi bela negara, dan format uh, penyusunannya sudah diberikan pada bahan ajar. Jadi kami tadi bisa menyusun apa yang apa rencana kami yang bisa kami lakukan dengan indikator dan aksi yang konkret selama masa habituasi atau masa pelatihan dasar ini. Lalu pada hari ini juga selain menyusun rencana aksi bela negara, kami juga mendapatkan tugas untuk membuat video role play terkait dengan kesiapsiagaan kita dalam membela negara, dan tugas terakhirnya seperti biasa adalah learning journal terkait pembelajaran hari ini. Mungkin sekian apa yang saya dapat dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.